Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat ya ibu-ibu. Kalau sehat begini, kalau semangat kan saya senang gitu ya kan mendengarnya. Terima kasih untuk Bu Risma yang telah menyediakan tempat kita berkumpul untuk melakukan pertemuan bulanan kita, yakni pertemuan P2K2. Masih ingat kan Bu apa itu pertemuan P2K2? Oke, tepuk P2K2 dulu yuk biar makin ingat, karena sepertinya yang di depan ingat, yang di belakang ujung-ujungnya aja sepertinya inget ya kan. Kita tepuk P2K2 dulu yuk biar makin semangat. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih ibu-ibu, luar biasa ya kan. Ibu-ibu terima kasih udah datang di rumah Bu Risma ya kan. Terima kasih untuk Bu Risma juga ya kan udah menyediakan tempat, dan saya ucapkan selamat datang di pertemuan bulanan kita ya Bu. Ibu-ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, sebelum kita sharing-sharing belajar ya kan, kita berdoa dulu yuk Bu supaya apa yang kita pelajari ini berguna, apa yang kita pelajari bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan Bu, dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke Bu, berdoa dimulai. Berdoa selesai ya Bu. Ibu-ibu di sini semua udah bawa buku pintarnya semua kan? Iya, udah bawa semua. Jadi setiap kita pertemuan kelompok, kita harus selalu membawa buku pintar ya Bu. Jadi itu sebagai bahan ajar kita nanti ya kan. Di rumah juga buku pintarnya jangan langsung itu pulang gitu ditaruh lemari atau ditaruh di meja gitu aja ya kan. Atau kadang ada yang dicampakkan, nggak ada ya Bu. Ya, jadi buku itu harus dibaca-baca juga di rumah untuk menambah pengetahuan kita ya kan Bu. Ibu-ibu, di sini kita mau main ice breaking dulu. Kita mau salam Jepang dulu ya Bu. Oke, berdiri kita semua ya. Oke, sudah berdiri. Oke, nanti semua masing-masing menyebutkan nomornya masing-masing ya Bu. Seperti ini, Bu Suarsi nomor 1, selanjutnya Bu Tika nomor 2, dan seterusnya ya Bu, sampai ke Bu Mawar ya Bu. Nanti ketika saya sebutkan namanya, ibu-ibu bilang gini, yang ibu yang saya sebutkan saja, tapi bilang hai gitu. Seperti misalnya saya sebutkan nomor 5 kan Ibu Juliani. Bu Juliani bilang gini, hai gitu kan. Tapi ketika saya bilang 0, nah ibu-ibu semua berbarengan bilang hai gitu ya Bu. Oke, bisa kita mulai? Bisa dipahami Bu? Oke, nomor 10, nomor 2, nomor 0. Oke, semangatnya luar biasa ibu-ibu. Ibu-ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran kita review dulu yuk apa yang udah kita pelajari di bulan sebelumnya ya kan. Jadi bulan lalu kita belajar apa Bu? Ada yang masih ingat Bu? Ya benar, tentang perlindungan anak. Ada yang masih ingat apa aja? Hak-hak anak itu, pengertian anak. Bu Wagiseh ya Bu, ada yang mau disampaikan? Ya benar, tepuk mantul dulu untuk Bu Wagiseh, jawabannya tepat sekali. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul, luar biasa. Terima kasih Bu Wagiseh. Jadi anak itu yang tadi dibilang Bu Wagiseh,
seseorang yang belum berusia 18 tahun. Hak-hak anak tadi itu apa aja Bu macam-macamnya? Ya benar, ini saya bantu ya. Haknya salah satunya bermain, bersekolah atau mendapatkan pendidikan, ya kan, kesehatan, lalu hak untuk berkumpul, hak untuk berpartisipasi, hak untuk berkumpul dengan orang tuanya, seperti itu ya Bu. Lalu apa lagi Bu? Ya, hak untuk berbicara juga ya Bu. Selain itu, review sebelumnya kita bahas apa lagi Bu? Ya, eksploitasi anak. Jadi anak-anak itu tidak boleh dieksploitasi. Ada yang tahu apa eksploitasi Bu? Ya benar, jadi eksploitasi itu anak-anak bekerja di luar kemampuannya dengan terpaksa, ya kan. Biasanya eksploitasi itu bekerja lebih dari 3 jam. Contoh eksploitasi itu mengemis atau bekerja di luar kemampuannya. Ya Bu Mawar, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau misalnya anak-anak membantu kita di kebun dengan senang hati, itu tidak merupakan eksploitasi. Eksploitasi tadi tuh anak itu merasa tersiksa, terpaksa, gitu kan Bu, tersakiti, seperti itu. Lalu juga kita bulan lalu kan membahas tentang penyandang disabilitas ya Bu, anak istimewa, ya kan. Jadi pada materi ini kita juga mau bahas apa sih itu penyandang disabilitas, gitu ya kan Bu. Apa sih hak-haknya, contoh-contoh penyandang disabilitas itu apa-apa aja sih, gitu ya kan. Ada yang tahu Bu, di sini ada nggak sih yang pernah lihat penyandang disabilitas itu? Ya, tetangga Bu Murni ya. Ya, tunanetra. Ya, tunanetra merupakan salah satu contoh penyandang disabilitas. Tunawicara, tunarungu, hiperaktif, Down syndrome, ya itu merupakan salah satu contoh-contoh penyandang disabilitas. Jadi ibu-ibu, penyandang disabilitas itu juga memiliki hak sama seperti kita, hak untuk bersekolah, mendapat pendidikan, ya kan, mendapatkan kesehatan yang layak, kehidupan yang layak, seperti itu ya ibu-ibu. Mereka juga mendapatkan hak untuk bebas dari cercaan. Jadi ketika ibu-ibu menemukan penyandang disabilitas, tidak boleh dicerca gitu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang menghina, tangannya nggak ada gitu ya kan, nggak bisa dengar, dia nggak bisa melihat, kok gitu sih gitu. Kita nggak boleh, karena mereka juga warga negara, juga memiliki hak sama seperti kita gitu ya Bu. Mereka juga harus dilindungi, ya kan. Kita beri semangat, kita dukung gitu kan, karena mereka juga manusia, memiliki hak yang sama dengan kita. Malah mereka itu seseorang yang istimewa gitu, harus kita perlakukan dengan istimewa, begitu ya Bu. Oke, selanjutnya kita mau masuk nih ke sesi selanjutnya. Ada yang mau ditanya ibu-ibu? Ya, jadi benar Bu, apa yang ditanyakan tadi. Penyandang disabilitas itu bisa bawaan lahir atau tidak bawaan lahir. Contoh yang bawaan lahir itu seperti tadi Down syndrome, kan itu merupakan bawaan lahir, ya kan. Tapi yang bukan bawaan lahir tadi ada macam-macam juga, seperti kecelakaan sehingga tangannya tidak ada, kakinya tidak ada gitu kan, itu merupakan penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan dan sulit berinteraksi dan berpartisipasi dengan warga pada umumnya, seperti itu ya Bu Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Ibu sebelum kita memasuki pembelajaran yang berikutnya? Iya, jadi penyandang disabilitas itu ada 3 macam. Ada yang ringan, sedang, dan berat ya ibu-ibu. Ya, jadi yang penyandang disabilitas berat itu memang benar-benar seseorang yang butuh bantuan orang lain untuk melakukan aktivitasnya, seperti itu ya kan Bu. Iya, kalau yang ringan itu seperti misalnya
tangannya tidak ada sebelah gitu, tapi dia masih bisa beraktivitas seperti orang lain gitu. Itu masih tergolong yang ringan gitu ya Bu. Bisa dipahami Bu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya ya Bu. Oke, terima kasih.